Baik, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai metode sampling ya, metode sampling dari populasi. Oke, nah metode sampling ini kan berkaitan dengan dunia statistik ya, di mana kalian misalnya mau melakukan suatu penelitian. Nah, misalkan suatu penelitian tentang yang berkaitan dengan teknik mesin misalnya di dunia quality control gitu ya. Nah, misalkan dari hasil produksi sekian banyak, misalnya satu hari dihasilkan sekian juta ya, sekian juta produk misalnya seperti itu. Nah, kalian mau mengukurnya. Apakah kalian benar-benar mengukur semuanya satu persatu atau tidak gitu ya. Misalkan kalian mau membuat peluru gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau tahu kualitas pelurunya baik atau tidak, ya berarti kan beneran dites tuh. Nah, apakah semuanya dites gitu? Semua pelurunya dites sampai pada akhirnya habis semua pelurunya nggak ada yang dijual? Tentu tidak ya. Misalkan contoh lainnya juga kualitas mobil, gitu. Kualitas secara crashworthiness suatu mobil. Crashworthiness ini uji layak apakah ketika ditabrakan ya dengan moda tabrakan tertentu itu kekuatannya seperti apa gitu dari mobil tersebut. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita kan nggak nguji semua produknya ya. Kita buat prototype, sampel aja gitu ya. Lalu kita uji dengan uji tabrak. Kalau misalnya semua dari mobil yang dihasilkan itu dilakukan uji tabrak, ya mana yang dijual gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah metode sampling. Nah, sebenarnya di dunia penelitian ya, metode sampling ini bukan hanya digunakan pada aplikasi engineering, tapi ilmu-ilmu sosial juga sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Ya misalnya kita mau menguji efektivitas pembelajaran online misalnya ya di Indonesia gitu. Nah itu kan tentang sosial ya. Seberapa efektif sih? Nah kan misalkan siswa-siswa di seluruh Indonesia gitu, dari SD sampai SMA misalkan seperti itu. Nah, emangnya semuanya itu ditanyain satu-satu ya? Tentu enggak ya. Jadi kita ambil beberapa contoh aja. Nah, mungkin kalian juga kepikiran tentang ini ya, quick count kalau misalnya pilpres atau pilgub gitu ya. Quick count. Nah, dia itu menghitung secara cepat. Apakah metode yang mereka lakukan itu benar-benar ngitung satu-satu gitu ya? Setiap orang yang nyoblos mereka tanyain gitu satu-satu gitu. Oh tentu tidak, namanya juga cepat. Mereka punya ilmu statistik yang diterapkan, yaitu sampling. Jadi tidak semua dari setiap populasi itu diukur, artinya dalam tanda kutip diukur atau diminta data gitu. Tapi kita ambil dari sebagiannya saja. Nah, seperti itu. Misalkan kalian punya di sini ya. Ini adalah populasi data yang kalian mau ini ya. Populasi. Nah, ini populasi data yang kalian mau ambil datanya nih. Apapun itu ya bisa. Misalkan tadi siswa, berarti seluruh siswa di Indonesia gitu. Ataupun ya misalnya produk yang mau kalian ukur. Ya ini populasi. Jadi data yang ingin kalian uji gitu ya, yang ingin kalian dapatkan. Nah, lalu sampel itu adalah sebagian kecil dari data tersebut gitu, tidak semuanya. Sampel.
Nah, jadi sebagian kecil dari populasi. Tapi sifatnya itu merepresentasikan populasi tersebut. Seperti itu ya. Jadi sampel yang ideal adalah sampel yang ini saya kasih merah deh, karena ini penting sekali. Yang merepresentasikan informasi dari populasi. Nah, merepresentasikan informasi dari populasi, gitu ya. Ya, anggaplah, misalnya kalian itu mau skala yang lebih kecil lah. Dalam satu angkatan gitu ya, dalam satu angkatan kalian itu mau menguji efektivitas suatu program himpunan, apalah itu ya. Nah, kalian buatlah kuesioner nih, kuesioner. Nah, kuesioner tentang misalkan ada sebuah program gitu ya. Seberapa efektif sih program tersebut? Nah, tentunya di sini ada pertanyaan ya, 1, 2, 3. Banyak pertanyaan. Misal setuju atau tidak setuju, atau misalnya dari level pakai bintang ya. Misal bintang 5, bintang 4 gitu. Bisa level, bisa iya atau tidak, terserah lah. Nah, di mana nanti pada ya kan idealnya ya, idealnya itu semua anggota himpunan kan itu idealnya mengisi kuesioner kan. Idealnya kan semuanya mengisi kuesioner. Setelah semuanya mengisi kuesioner, baru dikumpulkan datanya. Misalkan pertanyaan nomor 1, program yang dilakukan itu sangat bermanfaat. Misalnya bintang 5, bintang 4, bintang 3 gitu ya. Ada sebagian besar orang yang menganggap sangat bermanfaat. Nah, misalnya rata-rata dari bintangnya dari 1 sampai 5 bintang misalnya 4,5 gitu ya. Wah, ini bermanfaat. Terus apalah efek terhadap lingkungan misalnya, baik atau tidak. Nah, dikumpulkan datanya lalu dirata-ratakan. Nah, semuanya ya dari semua faktor yang Anda tanya melalui kuesioner tersebut. Nah, tapi kalau misalnya jika populasi, nah ini ya anggota himpunan, seluruh anggota himpunan itu adalah populasi gitu ya. Jika populasi terlalu besar atau banyak ya, maka akan butuh usaha yang sangat tinggi gitu kan untuk mengumpulkan datanya gitu kan, sangat tinggi. Ya kalau misalnya anggota himpunannya cuma 200 masih bisa lah ya, masih oke. Tapi kalau misalnya anggota himpunannya 10.000 gitu, 10.000 atau bahkan sangat banyak sekali gitu ya, emangnya mau diukur semuanya? Ya tentu tidak ya. Jadi tidak seperti itu. Makanya kita cuma ngambil nih sampel ini. Jadi cuma segini kita ambil. Lalu ditanyai beberapa pertanyaan mengenai kuesioner tersebut gitu ya. Nah, maka dari itu perlu dilakukan sampling nih. Sehingga perlu dilakukan sampling.
Nah, sehingga perlu dilakukan sampling agar jumlah datanya itu kan tidak terlalu banyak. Karena jumlah datanya tidak terlalu banyak, maka usahanya atau energi yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar gitu kan. Nah, inilah latar belakang kenapa sampling itu perlu dilakukan. Ya, biar gak boros lah istilahnya seperti itu ya. Nggak boros tenaga, nggak boros uang, nggak boros benda gitu kan. Terutama misalnya kayak peluru tadi ya. Ya kalau misalnya semuanya dites gitu kan, ya nggak bakal ada yang dijual. Ngapain dibuat kalau semuanya dites gitu kan. Jadi perlu adanya metode sampling. Nah, tetapi pada ketika kita mengambil sampel juga nggak sembarangan. Nah, kuncinya harus ini. Kuncinya ya, harus bisa merepresentasikan sifat atau informasi dari yang populasi bawa gitu ya. Nah, misalkan nih seperti inilah. Anggaplah kalian mau kalau himpunan kurang bagus contohnya. Misalnya ya, di Indonesia lah, anggaplah di Indonesia. Nah, ini Pulau Kalimantan, ini Pulau Sumatera, ini Pulau Jawa, ini Pulau Sulawesi ya. Ini Bali, NTT dan sekitarnya. Dan di sini Papua misalnya ya. Nah, misalnya nih, efektivitas sistem pembelajaran online gitu ya di Indonesia. Nah, pengen mencari data seperti ini. Nah, sampling nggak sekedar sampling ya. Sampling misalnya karena misalnya saya pengen usahanya seminimal mungkin. Saya tinggal di Bandung misalnya ya. Saya mau ngambil data ya udah orang-orang Bandung dan sekitarnya aja nih ya. Biar nggak susah gitu ya. Biar nggak susah. Seberapa efektif? Nah, kalau misalnya orang-orang Bandung aja nih yang kalian ambil ya, yang kalian ambil informasinya, misal kuesioner dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya lokal kayak gini, bisa jadi adanya penyimpangan. Penyimpangan dalam ini ya, antara sampel dengan populasi. Nah, bisa jadi ya, kalau misalnya orang-orang Bandung aja mah gitu ya, kalau orang-orang Bandung nih, Bandung dan sekitarnya mah, karena pertama listriknya sudah terjangkau nih ya, sudah terjangkau oleh PLN. Yang kedua, nah guru-gurunya itu secara kemampuan lebih baik gitu kan, entah itu dalam literasi ilmu, entah itu dalam literasi teknologi gitu ya, jauh lebih mahir daripada daerah-daerah ya pulau-pulau lainnya gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya nilainya di kita ambil datanya di Bandung, oh berarti efektivitasnya tinggi gitu ya. Efektivitasnya tinggi kalau misalnya kalian ukur gitu. Nah, ada nih pasti ada penyimpangan kan antara sampel dengan populasi. Sementara populasi kita bukan cuma orang Bandung, tapi ada juga orang di ya misalnya masih di Pulau Jawa, ada juga orang Banten, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, dan terlebih lagi ada lagi orang Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua gitu kan. Nah, jadi gimana caranya supaya sampel dengan populasi ini itu syaratnya bisa terpenuhi, yaitu dia sampelnya itu bisa merepresentasikan seluruh populasinya. Gimana caranya? Ada yang punya ide? Gimana caranya? Ngambil sampelnya gimana? Halo, halo? Di semua pulau. Ya, semua pulau ya. Jadi harus semua pulau ada. Semua pulau ada dan harus secara random. Sampel harus
dipilih secara acak atau random agar dapat merepresentasikan seluruh populasi, merepresentasikan informasi ya, informasi dari seluruh populasi. Waduh, sebentar. Merepresentasikan informasi dari seluruh populasi. Jadi kita ngambil sampelnya nggak boleh orang-orang Bandung aja ya, secara random gitu. Sini, ada semua gitu ya, secara acak gitu. Nah, baru diambil populasinya, baru diambil datanya ya, sehingga dia bisa merepresentasikan informasi dari populasi tersebut. Sok aya si dapat jeung si jalpa sok ngalilir. Aduh, eis. Aduh. Lanjutin dulu nyanyinya coba. Fata ini malah nyanyi lagi. Mohon maaf Pak, kepencet. Ya berarti kamu nggak fokus ya, udah emang nggak fokus, ngeganggu lagi. Saya kurangin ini poinnya ini, udah fatal banget ini salahnya. Iya Pak, mengganggu Pak. Ya udah perjanjian di awal tuh. Jadi kalau misalnya sangat mengganggu gitu dan kali ketahuan nggak fokusnya, saya kurangi nilainya. Ini poinnya minus ya, Fata, kamu Fata. Ini 84 ya, nih saya kasih minus 1 nih. Ya, ini buat pelajaran buat yang lain juga. Jadi kuliah tuh fokus lagi kuliah gitu. Dan ketahuan lagi ngeganggunya kan. Jadi saya kurangi. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi kita ngambil sampel itu harus dipilih secara acak atau random ya, agar dapat merepresentasikan informasi dari seluruh populasi yang ada gitu. Nah, sama kayak tadi nih. Jadi kalau misalnya kalian mau ini ya, kuesioner tentang efektivitas suatu program pada himpunan gitu, himpunan HMM misalnya ya. Nah, kalian itu secara acak aja, misalkan melalui NIM secara acak gitu ya, secara acak. Nah, misalnya butuh dari seluruh populasi, misalnya butuh sampel 100 orang misalnya ya. Nah, itu secara acak, nggak boleh ini ya, misalnya si orang yang nerima datanya ya yang kenal-kenal aja lah, yang nggak kenal mah nggak usah. Nah, nggak boleh kayak gitu ya, harus secara acak, benar-benar secara acak. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, di sini ada setidaknya, saya jelasin dulu ya. Jadi, pengambilan sampel itu introduction-nya dulu ya. Ini sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Metode sampling itu tuh ada dibagi menjadi dua kategori ya, atau dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kategori probability sampling. Sampling probability ya bahasa Indonesia.
probabilitas. Yang kedua, non-probabilitas. Nah, jadi dibagi dua nih. Nah, yang pertama ini ya, jenis yang pertama itu adalah yang kita bahas yang probabilitas dulu ya. Nah, ini yang akan paling sering digunakan karena yang probabilitas ini dia memiliki sifat dapat merepresentasikan informasi dari seluruh populasi. Gitu ya. Akan yang non probabilitas ini tidak gitu. Nah, yang pertama itu tuh acak sederhana ya. Atau simple random. Yang kedua itu adalah stratifikasi ya. Sampel stratifikasi. Stratifikasi. Nah, yang kedua itu yang kedua ya. Yang ketiga itu cluster. Nah, yang keempat ini ini yang stratifikasi biar jelas. Ini yang keempat. Nah, ini digeser ya. Jadi yang ketiga stratifikasi, yang keempat cluster. Nah, ini yang keduanya itu adalah yang sederhana juga. Ini sistematik. Nah, kita akan bahas satu persatu, tapi kita jelasin dulu secara keseluruhan ya. Nah, sedangkan untuk yang non-probabilitas itu yang pertama volunteer ya, volunteer secara ngambil sampel secara volunteer. Yang kedua ini saya pakai istilah bahasa Inggrisnya aja karena agak aneh kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Convenient sampling. Sebentar ya, saya cek dulu takutnya ada yang kurang. Nah, ini purposive sample. Yang ketiga purposive sampling. Oke. Nah, jadi secara umum ini ya, secara umum pembagiannya seperti ini. Saya jelasin dulu yang probabilitas karena ini yang harus kalian gunakan ya ketika mengambil sampel agar merepresentasikan seluruh populasi. Gitu. Nah, untuk yang simple random, acak sederhana ya. Acak sederhana, simple random. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya sekian banyak populasi ya anggaplah misalnya di sini itu ada teman jadi. Nah, ini ya populasi kalian nih, populasi kalian. Ada banyak data nih di sini. Ya, anggap ini adalah seluruh populasinya ya. Anggap saja. Seluruh populasinya di sini. Nah, jadi setiap populasinya ini gitu ya. Setiap populasinya ini kita berikan ID gitu. Kita berikan ID. Nah, ID-nya tuh ya misalnya NIM gitu ya.
NIM 12340010002 atau ya simpelnya dikasih angka lah, kasih angka dari 1 sampai sekian gitu ya. Misalnya anggaplah sampai 100, misalnya seluruh populasinya ada 100, ya dikasih angka tuh dari 1 sampai 100 gitu. Nah, kalian mau mengukur, mau mendapatkan informasi, tapi saya mau sampling aja deh, nggak semuanya. Nggak semuanya saya ambil informasinya, tapi sampling aja. Gimana caranya? Ya udah secara acak. Gimana caranya acak? Misalnya nih ya, kalau misalnya kalian pakai Excel nih, kalian bisa gunakan seperti ini ya, menggunakan formula seperti ini. Random range between. Nah, misalnya berapa sampai berapa? 0 sampai 100 atau 1 sampai 100 misalnya ya, seperti ini. Nah, jadi langsung muncul nih. Misalnya ya, saya contoh nih, kita pindah ke Excel. Bentar. Nah, misalnya, nah ini di Excel ya. Saya mau ngambil cuma 10 data aja dah. 10 data ya. Nih, data ke-1, data kedua, sampai 10 misalnya. Nah, tadi kan ada 100 orang ya. Kalian udah kasih ID tuh semuanya gitu ya. Semuanya udah dikasih ID. Nah, makanya kalau misalnya kalian masuk ke ini ya, masuk ke lini produksi, udah pernah ekskursi belum? Ke pabrik gitu misalnya, atau apa gitu. Belum, Pak, belum. Pabrik sesuatu lah, misalnya ada production line, nah memproduksi sesuatu. Biasanya ada ID-nya setiap produk tuh, ada nomornya. Nah, maka dari itu adalah si identifikasi dari setiap produk tersebut. Tuh. Nah, misalnya yang mau dites nomor berapa aja gitu, tinggal dipilih. Nah, jadi ini tuh kalian ya tinggal random between ya, range between. Nah, ini nih, random between 1 sampai 100 misalnya seperti itu. Oh, pakai titik koma ya. Titik koma. Nah, oh 79 tuh kan ini secara random. Kalian tarik aja ke bawah. Nah, seperti ini gitu misalnya. Oh, ini kebetulan pakai banget ya, satunya muncul 2 kali. Misal kalau ada muncul 2 kali diulangi lah. Nah, misal seperti ini. Ya. Oh, jadi ini nomor 23. Kalian lihat nomor 23, nomor 40, nomor 61 dan seterusnya gitu. Begitu ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengenerasi atau menghasilkan suatu angka yang random misalnya seperti itu. Ini contohnya di Excel. Bisa dimanapun ya, dimanapun bisa. Ya ini yang paling gampang pakai Excel aja. Gitu. Misalnya kalian mau mengundi gitu ya. Nah, misalnya udah ada nomor undian gitu. Nah, jadi acak sederhana seperti ini. Itu kalau pakai Excel. Nah, misalnya contoh lainnya juga ya, contoh yang sangat old school atau sangat jadul sekali ya. Sama-sama aja tapi prinsipnya. Misalnya kalian pakai kertas gitu, tulis 1 sampai 100. Secari kertas kecil gitu ya. Nah, dimasukin ke dalam suatu wadah, dikumpulin kertasnya gitu kan di dalam sini. Nah, kalian ya ambil aja pakai tangan gitu kan. Pakai tangan ambil, diacak-acak dulu, terus ambil, terus ya tulis satu-satu gitu kan sampai dapat 10 kertas gitu. Ini ya cara yang sebenarnya orang udah pada tahu ya, tapi ini ampuh. Ini ampuh untuk metode sampling. Seperti itu. Gampang ya? Nah, ini yang acak sederhana. Jelas nggak? Halo, halo?
Ini suara saya jelas gak sih? Insya Allah jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Cuman masih Jelas, bingung, Pak. Saya lupa nggak pindah. Nah ini ya, tadi. Nah, untuk yang Excel tadi tinggal pakai random between gitu kan. Nah kalau misalnya nggak punya Excel gitu, nggak punya Excel atau susah lah akses ke laptop, ya tinggal pakai cara lama ya. Jadi dari 1 sampai 100 itu bikin kertas, secari kertas, tulis 1 sampai 100, gulung-gulung, masukin ke wadah, terus kalian acak-acak aja. Acak-acak ambil satu-satu gitu ya. Seperti itu, nomor berapa aja gitu. Nah, jadi ini harus yang pertama ya tadi datanya atau populasinya harus diberi nama atau diidentifikasi. Populasi diidentifikasikan terlebih dahulu. Ya, misalnya pakai angka, pakai nama juga boleh ya. Cuma kalau pakai nama, kita nggak bisa pakai Excel jadinya. Paling pakai yang cara lama, kayak gini ya. Nah, dan ada kemungkinan kalau pakai nama, ada nama yang sama gitu kan. Jadinya bingung gitu. Jadi paling mudah sih ID itu pakai nomor. Makanya NIM kalian itu pakai nomor ya, supaya bisa dibedakan, walaupun namanya sama. Oke, itu yang acak sederhana. Tadi yang bingung, kenapa masih bingung? Tadi, Pak, yang Excel, Pak. Kenapa bingung? Bingungnya gimana? Kayaknya tadi pas jaringannya wifi-nya jelek, jadi kayak tiba-tiba kediam gitu loh, Pak. Udah saya ulangi lagi ya. Ini kalau misalnya kalian pakai Excel, sangat mudah sekali. Tapi nanti ujian boleh pakai Excel nggak, Pak? Kayaknya nggak bakal keluar deh ini Oh, di nggak ujian. baik. Kayaknya ya, kayaknya. Ini cuma sekedar pengetahuan aja buat kalian. Jadi kalau kalian mau penelitian dan harus butuh populasinya ada banyak banget gitu ya, ya harus sampel kan, gimana caranya gitu. Nah, ini biar tahu gitu. Kok kesini lagi. Bentar, share screen ke Excel. Nah, jadi kalian dari 100 populasi data, kalian butuh 10 sampel ya. Dari 100 cuma ambil 10 sampel aja misalnya. Dan ini harus random gitu. Harus random. Nah, caranya ya udah dari 10 ini kita ketik random between tadi, random between ya udah, dan misal dari 1 sampai 100 ya udah. Gitu. Nah, ini 88 ini tinggal betot ke bawah. Gitu ya. Nah, jadi ini digenerasi atau dihasilkan angka-angka yang dipilih secara acak gitu atau dipilih secara random gitu. Oke ya, gampang banget. Oke, Nah, Pak. yang lain, nah ini lebih menantang. Yang kedua tadi ini sistematik ya. Systematic sampling atau sampling sistematik sama aja ya, ini pakai bahasa Inggris. Nah, jadi systematic sampling ini dari namanya sistematik, dari semua populasi yang kalian udah kasih nomor, 1, 2, ini populasi ya. Dari semua populasi yang kalian udah kasih nomor tuh, nah misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya ya sampai 100. Nah, kalian misalnya mau sampling
ya jangan 10 orang lah. Misalnya 1/4-nya, jangan 1/4. 1/5-nya, misalnya sampelnya pengen 1/5 dari total populasi. Ya berarti ini kan 1/5 dari 100 misalnya ya. Berarti berapa? 20 sampel. Nah, ketika kita menggunakan systematic sampling, kita ambil 20 sampel. Di mana kalau dari 100 cuma 20 sampel, kita tuh milihnya seperti ini. Kan kalau misalnya 1 dibagi 5 berarti ini ya. Nah, misalnya ID yang pertama karena dibagi 5 ya berarti ngelangkah 5. 1 2 3. Nah, sampai yang kelima gitu ya. Nah, nomor 1. Nah, misalnya seperti ini. 1 2 3 4. Oh, 5 ya, ini kurang. Melangkahnya 5. 1 2 3 4 5. Nah, seperti itu. 1 2 3 4 5. Nah, gini ya. Nah, seperti inilah. Seperti itu aja terus. Jadi yang diambil datanya tuh si orang ID nomor 1, ID nomor 6, ID nomor 11 dan seterusnya sampai ada 20 sampel gitu ya. Nah, ini adalah systematic sampling. Ini contohnya kalau misalnya kalian mau bikin kelompok gitu ya. Ya dari NIM aja lah. Hitung 1 2 3 4 sampai misal ada 7 kelompok gitu ya. 1 sampai 7 NIM. Siapa ya. 1 sampai 7 misalnya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, balik lagi ke 1 gitu kan, sampai 7 lagi. Nah, semua yang 1 itu kelompok 1. Semua yang 2 itu kelompok 2. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu kalau kalian bikin kelompok yang paling gampang kayak gitu. Nah, itu adalah systematic sampling. Jadi setelah kalian memiliki seluruh populasinya dan kalian identifikasi gitu ya, sudah dikasih ID, lalu kalian ya terapkan. Kalau misalnya mau 1/5, ya udah berarti ininya 1 ngelangkahnya 5 kali gitu ya. Itu adalah 1/5 dari sampel gitu. Paham sampai sini? Paham nggak? Belum terlalu, Pak. Belum terlalu. Nah, belum terlalunya gimana? Yang gampang deh. Misalnya kalian sampelnya mau nggak 1/5, misal setengahnya lah. Jadi nggak usah 100 orang gitu ya. Setengahnya. Oh ya udah kalau setengahnya berarti kan 50 orang ya. Ya udah misalnya yang ganjilnya aja kalau 50 orang. 1 3 5 7 gitu. Jadi kalian ambil datanya dari sampel nomor 1, sampel nomor 3, sampel nomor 3, 5, 7 dan seterusnya gitu ya. Itu paham? Iya, paham, Pak. Sekarang paham, Pak. Nah, itu sistematis gitu. Misalnya mau 25 sampel. Kalau 25 gimana tuh? Sampelnya 25. 4. Berarti kan 100 bagi 4 ini tuh ya. 100 dibagi 4. Ya udah berarti nomor 1 melangkah 4 kali. 1 2 3 4. Nah, nomor 5 gitu ya. 1 2 3 4, nomor 9. Ya seperti itu. Jadi dari semua data yang kalian kumpulkan secara sistematis baru diambil gitu ya informasinya. Gitu. Ini adalah systematic sampling. Jelas ya sampai sini? Jelas, Pak. Nah, gitu ya. Ini yang systematic sampling. Ya tadi misal balik lagi ke himpunan tadi ya, pengen
ngecek apakah si programnya itu efektif atau tidak gitu ya. Kalian bikin kuesioner, terus dari 100 mahasiswa misalnya, kalian pakai sistematik, ya udah kalian kasih ID aja setiap mahasiswanya. Gitu. Nah, baru diurutkan. Udah dikasih ID, diurutkan. Nah, kayak gini aja. Jadi setiap loncat gitu ya, loncat 4 kali gitu atau 5 kali, baru diambil sampelnya. Seperti itu. Itu systematic sampling. Nah, jadi systematic sampling ini ada kecenderungan ya, untuk systematic sampling ini ada kecenderungan di mana sampelnya tidak merepresentasikan populasi ketika dalam kondisi tertentu gitu. Misalnya nih ya, misalkan kita mau ngambil sebuah data gitu ya, ngambil sebuah informasi dari populasi gitu. Misalnya ya kayak tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ya anggaplah kita mau ngambil sepertiga data gitu ya, sepertiga data yang ada. Misalnya ya nomor 1, nomor 4, terus nomor 7, dan seterusnya gitu ya. Nah, atau ya mulai dari sini. Nah, mulainya dari 3 gitu ya. 3, loncat lagi 3, 6, terus 9. Misal seperti ini. Nah, tapi misalnya kalian itu mengurutkan, misalnya ya, ini di sebuah, ya di himpunan kayak tadi lah. Himpunan misalnya tingkat 1 sampai tingkat 4 gitu ya. Tingkat 1 sampai tingkat 4. Nah, kalian itu mengurutkannya itu, nah ini mengurutkannya ya, mengurutkannya itu berdasarkan tingkat, ya berarti nomor 1 ini tingkat 1 gitu ya, ini tingkat 2, ini tingkat 3, ini tingkat 4, ini tingkat 5, ini tingkat 1 lagi, dan seterusnya ya. Ini tingkat 1. Ini biar lebih kelihatan, inilah seperempatnya ya, seperempatnya. Seperempat dari total populasi yang mau diambil sampel. Nah, kalau kayak gini nih, kalian ngambil nomor 4, nomor 8, nah coba lihat. Jadi kalau misalnya kalian pakai systematic sampling, gitu ya, seperempat data, ini yang kalian ambil data-data tingkat 4 doang gitu. Nah, bisa jadi mahasiswa tingkat 4 mah ya beda ya, perspektifnya beda karena udah banyak pengalamannya ya. Siapa tahu jawabannya beda nih sama newbie gitu kan, sama yang baru-baru beda gitu kan. Nah, makanya ini bisa jadi ada penyimpangan tadi, penyimpangan antara sifat atau informasi antara sampel dan populasi tadi gitu ya. Maka dari itu, kalau misalnya systematic sampling ya, hal yang harus kalian camkan kalau misalnya pakai systematic sampling itu mengidentifikasikannya juga. Harus secara acak juga. Nah, jadi jangan diurut kayak gini ya. Jangan diurut tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4. Ya pokoknya mah acak we ini mahasiswanya. Setelah acak baru kita kasih identifikasi atau kasih ID gitu. Nah, ini syaratnya ya. Jadi mengidentifikasi populasi itu harus secara acak supaya tidak ada penyimpangan seperti tadi. Penyimpangan seperti ini ya. Ini kebetulan banget gitu loh. Kebetulan banget kalau seperempat ini tingkat 4 semua yang diambil gitu kan. Jadinya nggak adil kan. Informasi dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 nggak keambil gitu. Nah, jadinya kan seolah-olah tidak random lagi kan, seolah-olah ya tidak random lagi. Jadi supaya adil ya udah. Jadi kalian ngurutin ini ya, ngurutin si sampelnya itu harus acak juga gitu. Jangan berurutan seperti ini nih, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ya intinya seperti itulah ya. Jadi jauhi sifat yang memiliki kecenderungan tertentu gitu.
Misalnya ketika kamu ngambil data, kok ini cenderungnya banyaknya seperti ini ya. Nah, misalnya ini cenderungnya banyaknya tingkat 4 nih. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3-nya jauh lebih sedikit gitu. Nah, hal yang seperti itu harus dihindari. Atau ya Indonesia tadi itu. Setelah kita sampling, kok kecenderungannya banyak di Pulau Jawa gitu kan. Dari data-data dari pulau yang lainnya kok nggak banyak gitu. Nah, itu ada kecenderungan data kalian nanti salah atau tidak merepresentasikan informasi dari populasi. Gitu kan. Nah, seperti itu ya. Oke, itu untuk systematic sampling. Selanjutnya ada lagi stratifikasi atau stratified sampling. Nah, ini stratifikasi sampling ya. Nah, misalnya ya, ini misal aja lah. Anggap masih populasinya itu masih mahasiswa teknik. Jangan mahasiswa teknik. Anak SMA misalnya ya. Anak SMA. Nah, ini mau melihat seberapa efektif atau seberapa baik media pembelajaran dari suatu sekolah misalnya ya. Nah, di mana kan setiap SMA di satu SMA ini gitu ya, dia itu ada anak kelas 1, anak kelas 2, anak kelas 3 campur gitu kan. Anggaplah warna biru ini anak kelas 10 ya. Yang warna merah anak kelas 11. Yang warna hijau nih misalnya anak kelas 12 gitu. Nah, misal gini ya. Ada beberapa anak kelas 10 ya. Ada juga anak kelas 11 kan. Ada juga anak kelas 12 gitu. Nyampur semua di sini ya. Nah, misalnya nih ya, mau diadakan mau si sekolah itu mau mengukur diri lah efektivitas media pembelajaran di sekolah X misalnya. X. Nah, kalau misalnya kita boleh-boleh saja, sah-sah saja ketika kita menggunakan metode acak sederhana gitu ya. Jadi secara acak kita ambil misalnya populasinya, misal ya, populasi totalnya ada 1000 siswa misal ya. Nah, ya anggaplah 300-an, 330-an lah setiap kelasnya ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Sekitar 330-an. Nah, misal dari seluruh populasi ini ada 1000, boleh-boleh saja kita mengambil secara acak gitu ya, mengambil siswa secara acak baik dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 gitu. Dan kita misalnya pengennya sampelnya 10%-nya aja. Sampelnya pengennya 100 gitu ya. Nah, boleh-boleh saja seperti yang saya bilang tadi, kita pakai metode yang acak gitu, acak keseluruhan. Seluruhnya acak gitu. Nah, tapi bisa ketika kita melakukan metode tersebut ada kemungkinan bahwa tidak seimbang nih kelas 10, kelas 12, kelas 11-nya. Ini kelas 10, 11 dan kelas 12. Bisa jadi total total ketika kita random seperti ini, kita kan pengennya sekitar 33-an ya. Ya, ini dipasin aja ya biar enak. Ini total siswanya 999. Kita pengen sampelnya 99. Nah, ini biar pas.
Nah, seperti ini. Misal populasinya ada 999, sampelnya pengennya 99. Nah, kan idealnya gini ya. Idealnya mahasiswa kelas 10 33, mahasiswa kelas 11 33, siswa kelas 12 ada 33 orang. Idealnya kan seperti itu. Nah, tapi karena kita benar-benar acak gitu ya, bisa jadi nih, bisa jadi ada kelas 10-nya itu 30 orang, bisa jadi kelas 11-nya sedikit lebih banyak, misalnya 35, ininya 31, kurangnya 34. Nah, misal seperti ini, bisa jadi kan? Atau bisa jadi ininya sedikit lebih banyak, ini misalnya 32, ininya 34 misalnya ya, yang ininya 33 misal seperti itu. Nah, ini bisa saja terjadi gitu karena kita kan benar-benar acak dari awal sampai akhir. Nah, misalnya kalian nggak pengen atau sekolahnya nggak pengen kayak gini gitu ya, nggak pengen benar-benar semuanya acak dari awal sampai akhir. Kita pengen menjaga proporsi ini nih. Jadi kita pengen jumlah sampel dari anak kelas 10 ada benar-benar sepertiganya gitu ya. Ini juga benar-benar sepertiganya, ini juga dijaga benar-benar sepertiganya. Makanya kita melakukan ini nih stratified sampling. Jadi dari semua populasi nah ya, dari semua populasi yang ada kita bagi menjadi 3. Nah, ini anak kelas 10, anak kelas 11, ini anak kelas 12 gitu. Dari kan berarti masing-masing ada 333 ya siswanya tuh. Nah, ini populasinya ada 333. Ini juga sama, ada 333 gitu kan. Nah, ini juga sama, ada 333. Anak kelas 12. Nah, jadi kita memilih secara acaknya itu di dalam stratifikasi grup ini. Jadi dari sini diambil sampel, diambil 33 sampel ya. Diambil 33 sampel dari 333 ya, populasi kelas 10 secara acak. Sederhana. Ini juga sama ya, yang anak kelas 11 diambil 33 sampel dari 333 secara acak sederhana. Yang ini juga sama. Diambil 33 siswa atau sampel ya dari 333 secara acak sederhana. Jadi kita kelompokkan dulu gitu. Kelompokkan baru kita lakukan metode acak sederhana gitu. Jadi untuk menjaga ini nih proporsinya, kita pengen benar-benar proporsinya ada 33 responden di kelas 10, 33 responden di kelas 11 dan juga 33 responden di kelas 12. Nah, ini adalah stratified sampling seperti itu. Nah, misal contoh lain ya, kita mau membaginya berdasarkan cewek dan cowok. Kita pengen menjaga ya, kita pengen menjaga keseimbangan nih, cewek dan cowok. Contoh lain. Nah, dari satu populasi itu ada, ya anggaplah ada 50 cowok gitu ya. Ada 50 cewek. Anggap ini ada 50 ya. Dari seluruh populasinya. Ada juga 50 cewek. Nah,
kita pengen menjaga keseimbangan ini gitu ya. Kalau misalnya dari awal sampai akhir itu acak, bisa jadi nggak seimbang, bisa jadi ya. Idealnya sih emang seimbang, tapi kalau misalnya secara acak kita lakukan bisa jadi tidak seimbang. Misalnya cowoknya diambil 54 data, sementara ceweknya 46 gitu, tidak seimbang. Kita pengen menjaga keseimbangan ini ya. Jadi kita stratified, kita bagi dua gitu. Stratifikasi. Kita grupin dulu gitu kan. Nah, bagi pokoknya cowok sama cowok semua. Gitu. Ini cewek-cewek semua gitu ya. Ini sampelnya ya, saya lupa jelasin. Ini pengennya kita sampelnya seperti ini. Pengennya 50 cowok, 50 cewek. Misalnya dari banyak lah, dari banyak mahasiswi dan mahasiswa gitu ya. Pengen ambil sampel 50 cowok dan 50 cewek. Kita lakukan stratifikasi. Setelah itu ya baru dipilih gitu, dipilih 50 cowok, dipilih 50 cewek secara acak. 50 cewek secara acak. Ini juga dipilih 50 cowok secara acak. Nah, ini stratifikasi ya. Metode stratifikasi. Oke, jelas? Kita lanjut ya. Metode yang ketiga itu adalah metode cluster. Metode yang keempat ya, yang keempat. Cluster atau cluster ya, cluster sampling. Nah, ini juga masih cara random tapi masih grouping gitu ya. Nah, misalkan kalian masih punya seperti ini. Yes. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, misal populasinya ada sangat banyak sekali gitu. Ada sangat banyak sekali populasi yang ada gitu kan. Nah, kalian bikin grup-grup kecil. Di mana grup-grup kecilnya saya bikin kotak aja ya. Nah, bikin grup-grup kecil nih. Nah, misalnya ada 12 grup gitu ya. Dari 12 grup ini, di mana di grup-grup kecilnya itu masih mempertahankan sifat dari populasi tersebut. Misalnya cewek sama cowoknya, anggaplah ini ceweknya itu jumlah cewek sama cowoknya itu sama ya. Nah, jadi di grup-grup kecilnya ini, dari 12 grup kecilnya itu sama sifatnya ya. Ada cowoknya misalnya ada 4, ya ceweknya 4 juga gitu. Tapi grup kecil. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi setiap subkelompoknya ini memiliki memiliki sifat yang sama dengan populasi besarnya ya. Subkelompok memiliki
sifat yang sama dengan populasi besar. Populasi besarnya. Gitu. Nah, baru dari sini kita dari 12, kan ini ada 12 klaster ya. Kita pilih 3 aja. Nah, pilih 3 secara acak. Misalnya kita pilih yang ini gitu ya. Yang ini dengan yang ini, baru ditanya semuanya gitu. Lalu dipilih beberapa subkelompok sebagai sampel. Seperti itu. Paham nggak? Paham nggak? Dikit Pak, dikit. Dikit berarti banyaknya nggak paham dong. Ini saya kurang paham. Sedikit paham berarti banyaknya nggak paham. Yang nggak pahamnya di mana? Ditanyain aja. Kalau sedikit paham berarti banyaknya nggak paham kan? Nih saya mau tanya lah, kasus nih, kasus ya. Kasusnya nah misalnya ya, saya pengen di sebuah kota gitu ya, di sebuah kota. Di mana kota ini pasti kan ada yang cowok, ada yang cewek ya, ada cowok, ada cewek. Nah, saya mau meneliti nih, apakah cinta itu penting? Nah, apakah cinta itu penting? Gitu. Kalian bikin kuesioner, bla 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 ya, ada banyak. Lalu sampling, misalnya di kota itu populasinya ada anggaplah 10.000 gitu ya. Nah, kita pengen ngambil sampel 100 aja lah cukup gitu ya, atau ya 200 misalnya. Nah, jadi dari 10.000 ya, dari 10.000 pria dewasa dan perempuan dewasa gitu ya, wanita dewasa, kita ambil sampel 200. Tapi ngambil sampelnya itu tuh dibagi 2 nih. Nah, dari semua populasi ya, dari semua sampel kita bagi 2. Ini yang cowok, ini yang cewek. Masing-masing ada 50. Kita ambil 50 cowok secara acak, kita ambil 50 cewek secara acak. Nah, ini metode yang mana nih? Metode yang mana ini? Stratifikasi, Pak. Stratifikasi, betul sekali. Gampang ya, gampang banget. Stratifikasi ya. Ada yang nggak ngerti nggak ini stratifikasi? Ngerti semuanya? Ini saya harus memastikan kalian itu paham gitu ya. Ini betul stratifikasi karena kita kita ingin menjaga kok 50, ini 100 ya. 100 cowok, 100 cewek. Kan kita pengennya 200 gitu kan, 200 sampel. Karena kita pengen menjaga keseimbangan bahwa dari 200 ini ya harus 100 cewek, harus 100 cowok gitu. Nggak boleh enggak nih, harus dijaga. Angka 100 ini angka 100 di cewek, angka 100 di cowok gitu ya. Nah, makanya ini adalah stratifikasi karena kita menstratifikasikan antara cewek dengan cowok supaya proporsinya tetap seimbang gitu. Kalau misalnya dari 200 sampel ini enggak kita jaga, misalnya udah pokoknya dipilih aja acak gitu kan.
dipilih acak gitu. Dari semua yang ada gitu. Oh, dipilih ini acak aja gitu kan. Gitu. Nah, ini adalah acak sederhana gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, ini kalau saya tanya lagi. Jadi dari setiap kota kan ada kecamatan-kecamatan nih. Kecamatan A, kecamatan B, C, D, E, F misalnya ya. Nah, jadi yang kita tanya itu misalkan dari 6 kecamatan, kita ambil beberapa aja nih. Misalnya kecamatan B, kecamatan D misalnya ya, sama kecamatan F. Diambil dari ketiga kecamatan tersebut, jangan 3 biar enak. Atau jangan ini deh, ada 8 ya, ada 8 kecamatan ceritanya ini biar hitungnya enak aja. Ada 8 kecamatan. Ada kecamatan D, ada kecamatan E, kecamatan F, G, sama H. Ada 8 kecamatan. Nah, dari 8 kecamatan itu kita pilih misalnya 4 kecamatan aja nih. 4 kecamatan. Nah, kecamatan B misalnya kecamatan G, kecamatan D, sama kecamatan C, anggap ya seperti ini. Nah, dari setiap kecamatan tersebut kita ambil 4, berarti 50 ya, 50 orang secara acak, 50 orang secara acak, 50 orang secara acak, 50 orang secara acak. Oke. Nah, ini jenis sampling yang mana? Cluster. Cluster ya, betul banget cluster. Jadi dari semua populasi kita bikin subkelas atau subkelompok. Nah, ini kan subkelompoknya berdasarkan kecamatan gitu ya. Subkelompok di mana kecamatan ini dia sifatnya sama kayak kota. Jadi ya proporsi cewek sama cowoknya kurang lebih sama lah ya gitu kan, antara kecamatan sama kota. Ya walaupun beda-beda dikit lah. Nah, baru dari kecamatan tersebut kita pilih kecamatan mana. Nah, baru secara acak kita pilih sesuai dengan jumlah sampel yang dibutuhkan gitu. Nah, ini adalah klaster. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya di kota tersebut ya, ini masih lah kota itu ya. Nah, kota kan punya ini kita misalnya ngambil data dari Dinas Kependudukan kota tersebut gitu ya. Nah, kita punya NIK dari setiap orang. Benar-benar literally setiap orang gitu. Literally setiap orang dari kota tersebut 10.000 data kita punya. Nah, dari 10.000 kita ambil 200. Kalau 10.000 dibagi 200 itu dibagi 200. Coret-coret 100 dibagi 5. 100 bagi 2 50. Nah, kalian pilih nih, nick yang pertama dipilih. Nick yang ke-50 dipilih. Nick yang selanjutnya yang ke-100 gitu ya, dipilih. Pokoknya sampai dia dapat 200 sampel. Sampai dapat 200 sampel. Nah, ini metode yang mana? Metode apa? Sistematik ya. Udah jelas kan? Udah jelas keempatnya? Udah jelas? Insya Allah jelas, Pak. Oke, ya itu ya metode sampel untuk yang non probabilitas. Nah, ini dari keempat cara ini adalah empat cara yang diharapkan mencapai tujuan utamanya, di mana sampel yang kita ambil itu merepresentasikan informasi dari seluruh populasi. Ya, keempat data ini. Keempat metode ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian penelitian segala macam gitu ya,
Ya, pakailah metode sampel yang entah 1 dari 4. Nah, kalau misalnya yang ini juga sebenarnya banyak digunakan ya. Akan tetapi bisa jadi yang non probabilitas ini ya, ada kemungkinan terjadinya penyimpangan antara sifat dari sampel dan populasi. Jadi tidak benar-benar merepresentasikan populasi, sifatnya beda. Gitu. Contohnya gimana? Nah ini misalnya contohnya volunteer gitu. Volunteer sampling, misalnya saya nih, saya ngajar gitu ya, saya pengen tahu apakah metode pembelajaran yang saya sampaikan ke mahasiswa itu tuh sudah baik atau belum gitu ya. Nah, misalkan skor dari 1 sampai 10. Nah, saya ngasih link kuesioner misalnya Google Form gitu ya ke mahasiswa. Nah, silahkan yang mau ngisi boleh ngisi, ya volunteer lah gitu dari semua mahasiswa. Nah, kan bisa jadi ya yang ngisinya itu yang tertarik aja gitu kan. Oh ya, saya maulah gitu. Saya mau ngisi kuesionernya gitu ya. Ya banyak juga kan kejadian saya maulah ngisi kuesioner itu soalnya ya teman dekat, kalau enggak mah males amat gitu kan. Nah, seperti itulah. Nah, yang volunteer aja, yang mau aja gitu kan, yang ngirim penilaian ini ke saya gitu kan. Ya, seperti itu. Misalnya orang yang nggak terlalu peduli, males amat, nggak usah ngisi gitu kan, orang-orang yang peduli. Gitu. Nah, bisa jadi ini antara sampel dan populasi itu tidak sesuai, karena misalnya nih sebenarnya dari semua mahasiswa gitu ya. Nah, misalnya sebenarnya nih ada 60% yang suka gitu ya secara umum. Ada 40% yang nggak suka atau biasa aja. Ini suka banget, ini misal biasa aja atau nggak suka sama sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya saya ngasih link kuesioner, siapa tahu yang ngisi-ngisi mah ya orang-orang ini, soalnya kan ada interest gitu ya, ada suatu kepentingan, oh saya suka, saya ngisilah. Gitu. Baik dah si Bapak mah misal seperti itu. Nah, kalau misalnya orang yang ini, naon si Bapak mah asal penting pisan lah gitu misalnya ya. Nah, nggak usah diisi, misal seperti itu. Nah, seperti itu kan. Jadinya mungkin aja data yang saya hasilkan itu jauh lebih oh ini keren nih misalnya ya. Ada 98% suka sama metode saya gitu. Nah, karena interest kan, karena ada ketertarikan untuk mengisi kuesioner tersebut gitu. Nah, ini ya. Jadi secara volunteer itu kurang baik gitu. Misalkan ya sama-sama aja ya, kalian pengen ambil suatu data gitu. Terus diumumkan di TV gitu. Apakah ya misalnya apa ya, jangan gitu, kurang aplikatif. Ya misalnya siaran radio ya, siaran radio. Nah, mereka ini ngasih, coba dong isi kuesioner ya, apakah siaran radio kita itu menarik atau tidak gitu. Nah, mohon masuk ke www misalnya ya, Google Form bla 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 misalnya ya. Tolong isi ya. Coba masukin pendapat kamu, coba masukin saran kamu juga sekalian, misal seperti itu. Ini kan sama aja. Jadi yang mau ngisi itu yang tertarik doang kan? Yang tertarik gitu. Kalau nggak tertarik ya benar-benar sama sekali nggak suka gitu. Wah ini jelek nih. Oh, perbaikannya banyak. Kalau misalnya orang yang biasa aja nggak peduli emang main gitu kan. Isi ini buang-buang waktu gitu loh. Yang nggak bakal ngisi. Nah, itu yang membuat akan terjadinya ini nih, penyimpangan antara sampel dan populasi. Bahasa Inggrisnya bias. Atau penyimpangan. Bias itu penyimpangan ya, antara sifat dari sampel dan sifat populasi. Gitu. Nah, jadi ingat-ingat nih ya, kalau misalnya ngambil data,
itu ya hindarilah secara volunteer, itu hindari. Karena itu akan membuat data yang diambil itu dari orang-orang yang ini doang, tertarik doang gitu. Nah, terus yang kedua, convenient sampling. Convenient sampling, dari bahasa Inggrisnya convenient. Bahasa Indonesianya tuh nyaman, mudah. Sangat mudah, sangat nyaman gitu. Ya misalnya kalian mau, ya inilah kasusnya masih sama ya. Jadi Brilian Dwinata nih dosen ya, pengen tahu nih apakah metode pembelajarannya itu baik atau tidak gitu ya. Nanya ke mahasiswa-mahasiswa nih. Nanya ke mahasiswa. Saya tapi pengen yang nyaman-nyaman aja, pengen convenient, nyaman, yang gampang aja gitu. Maksudnya gampang gimana? Saya mah nanya ke orang-orang yang kenal aja. Misalnya ya, dari seluruh mahasiswa yang ada gitu ya. Saya cuma ngambil beberapa orang yang kenal sama saya gitu. Yang nyaman gitu ya, mudah dijangkau gitu kan. Yang jauh-jauh mah enggak gitu. Ini saya misalnya. Saya ngambil data ke sini, sini, soalnya kenal dekat gitu loh. Nah, sementara yang sebelah sini nggak ketanya, soalnya nggak kenal sama saya gitu kan. Nah, ini salah, ini nggak boleh gitu ya, karena akan menghasilkan penyimpangan antara sampel dan populasi gitu. Siapa tahu kan kalau yang karena kenal gitu ya, ya udah dibagus-bagusin gitu kan. Dibagus-bagusin karena kenal misalnya seperti itu. Gitu ya, itu convenient gitu. Contoh lain ya, ini intinya kita ngambil data gampang-gampang aja lah, nggak usah random-random banget gitu ya. Pokoknya secara gampang gimana caranya. Ya misalnya saya mau, ya masih sama ya, saya mau ngambil data tentang efektivitas pembelajaran perkuliahan. Nah, misalnya saya ngambil datanya tuh dari kelas misalnya ya. Nah, misalnya kelas dimulai ada 10 orang yang datang. Nah, udah 10 orang yang datang pertama saya tanyain. Nah, ini nggak bener-bener random. Kenapa? Yang datang pertama. Ya karena orang-orang yang datang pertama mah kan orang yang antusias gitu kan. Pengen duduk di depan atau ya intinya antusias lah. Gitu. Nah, ini pengen yang gampang aja, jadi nggak bener-bener random gitu ya. Ini nggak boleh dilakukan. Boleh dilakukan, tapi ya konsekuensinya ini ya. Jadi sampel dan populasi tidak menunjukkan sifat yang kecenderungan sama. Oke, itu convenient. Jelas nggak? Volunteer sama convenient jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas. Nah, yang ketiga juga mirip-mirip. Purposive sampling. Purposive sampling itu dari ininya juga udah jelas ya, dari arti katanya itu purposive. Ada tujuan tertentu. Nah, misalnya nih, saya mau ngambil data tentang ya samalah efektivitas mengajar gitu ya, efektivitas pembelajaran gitu. Ya bukan efektivitas pembelajaran lah. Misalnya ketertarikan mahasiswa tentang mata kuliah misalnya ya, mata kuliah statistik. Nah, dari semua mahasiswa yang ada, saya pilih orang-orang yang punya kemampuan khusus di statistik. Intinya orang-orang yang punya interest lebih lah. Jadi dipilih ya. Oh, orang ini nih, orang ini nih, orang ini nih. Jadi udah ada tujuan untuk memperbaiki data. Nah, misalnya, oh ini berarti kecenderungan orang nih tertarik terhadap statistik gitu. Nah, jadi ini menyengaja gitu ya supaya datanya itu bagus gitu. Nah, ini nggak boleh ya karena sampel tidak merepresentasikan populasi. Seperti itu. Ya misalnya ya, ketertarikan misalnya elektabilitas Prabowo misalnya. Berapa persen sih elektabilitas Prabowo misalnya atau Jokowi di Pilpres? Nih, misalnya salah satu perusahaan statistik
Itu melakukan survei elektabilitas Jokowi 3 periode misalnya ya. Setuju atau tidak setuju. Nah, ini purposive. Kalau misalnya purposive sampling, itu dipilih orang-orang yang suka Jokowi gitu loh. Supaya mengarahkan opini masyarakat. Wah, ini ngeri sih kalau masuk ke politik. Tapi itu dunia statistik, politik ya. Politik itu dunia statistik, survei. Oh, ini 70% suka dengan Jokowi dan pengen Jokowi 3 periode, misal seperti itu. Jadi milih orang-orang yang nggak random, tapi orang-orang yang udah suka Jokowi dari awal gitu loh. Nah, ini purposive sampling. Jelas nggak? Jelas nggak? Halo? Jelas ya. Nah, jadi mungkin kalian dari sini udah ada gambaran tuh kalau misalnya nonton televisi gitu ya. Elektabilitas siapa berapa persen. Metodenya gimana? Nah, ya yang paling memungkinkan gitu ya, yang paling ideal ya antara 4 ini, terserah mau yang manapun sama aja gitu ya. Ini menghasilkan sampel yang mendekati sifat populasi. Tapi kalau misalnya metodenya udah pakai begini, itu udah nggak adil ya, udah tidak adil datanya, sudah tidak merepresentasikan populasi. Gitu. Oke, jelas? Jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Oke, sekarang gimana caranya kita menentukan berapa jumlah sampel dari populasi yang kita miliki? Menentukan jumlah sampel. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya itu sample size ya. Ya, misal 10% kah, 12% kah gitu. Jadi berapa ya? Berapa sampel yang seharusnya kita terapkan? Ya, misalnya tadi 10.000 warga kota tertentu gitu. Kita mau bikin kuesioner, kita mau survei ke mereka. Nah, berapa ya harusnya sampel yang saya miliki dari 10.000 populasi tersebut? Nah, untuk pertanyaan tersebut ada beberapa faktor dulu. Jadi faktor yang menentukan jumlah sampelnya, gitu ya. Yang pertama adalah faktor dari berurutan. Saya ini dulu, prolognya dulu nih, prolog. Jadi kalau misalnya jumlah sampel terlalu kecil, ya misalnya tadi dari 10.000 warga kota, kalian cuma ngambil 10 sampel, ya itu mah kasat mata juga kan kayaknya kurang deh gitu kan. Jadi ini ada kecenderungan bahwa informasi dari sampel tidak representatif ya. Nah, karena terlalu kecil, yang gampangnya aja lah. Misalnya ada ekstrimnya gini ya, dari 10.000, dari 100 mahasiswa misalnya, dari 100 mahasiswa kalian ambil acak tapi cuma 1 gitu, cuma 1 ya, misalnya efektivitas belajar, oh ini tidak efektif, misalnya. Ya udah 1 jawaban, 1 doang, apakah merepresentasikan? Padahal
ada 100 gitu loh. Populasinya ada 100, tapi kalian cuma nanya 1 secara acak gitu. Ya kan nggak adil ya, karena cuma 1 yang ditanya. Nggak gitu, ini kurang gede. Gitu. Jadi kalau misalnya terlalu kecil, ini ada kecenderungan informasi tidak representatif. Informasi dari sampel tidak representatif. Jadi harus lebih gede gitu ya. Semakin besar, nah ini ya, semakin besar jumlah sampel, maka ini semakin representatif. Nah, tapi kalau misalnya jika jumlah sampel terlalu besar, ini udah saya singgung tadi ya, saya singgung, kalau misalnya jumlah sampelnya terlalu besar, ini akan sangat boros usaha dan sumber daya. Usaha, waktu, dan sumber daya. Nah, kalau misalnya jumlah sampelnya terlalu besar, makanya kita harus memilih jumlah sampel yang optimal gitu. Gimana caranya? Nah, ini udah ada metodenya ya. Jadi kita kenali dulu faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sampel. Yang pertama itu adalah margin of error. Nah, ini adalah margin of error ya, atau confidence interval. Nah, margin of error atau confidence interval. Seperti yang sudah saya singgung melalui kurva standar, kurva distribusi normal ya. Nah, kurva distribusi normal. Nah, ini adalah min-nya ya. Nah, min itu kan nilai yang memiliki kecenderungan paling benar kan, yang paling kita harapkan gitu loh, nilai min itu. Nah, confidence interval ini adalah selangnya. Selang dari sini sampai sini. Nah, kita mau datanya itu melenceng dari rata-rata atau nilai yang diharapkan berapa persen gitu. Misalnya 10% gitu, ini 10%. Tuh, margin of error-nya 10% atau 5% gitu ya. Atau 2%, ya ini bebas. Semakin kecil margin of error, maka sampel size-nya akan semakin besar ya, wajar ya. Kita pengen semakin akurat datanya, gitu ya. Berarti kan harus margin of error-nya makin kecil kan. Nah, maka data yang diambil harus semakin banyak. Semakin kecil margin of error, maka sample size atau jumlah sampel ya akan semakin tinggi gitu. Nah, jadi dipilih mau margin of error-nya berapa. Bisa 10%, bisa 5%, bisa 2%, 1%, bebas gitu ya. Ini adalah yang pertama, margin of error atau confidence interval.
Lalu yang kedua itu adalah, nah ini yang kedua ya. Standar deviasi. Nah, standar deviasi yaitu kan berarti variasi dari data tersebut. Tingkat variasi dari kumpulan data. Nah, jadi standar deviasi ini kan idealnya kita hitung ya. Kita hitung setelah datanya didapatkan semua. Jadi setelah datanya didapatkan semua, kita hitung standar deviasinya gitu. Itu ideal. Kondisi ideal seperti itu. Tapi kan ini kita datanya justru belum ngambil sama sekali kan. Jadi kita asumsikan nilai standar deviasi kalau misalnya mau ngitung sample size. Jadi ini biasanya untuk menghitung jumlah sampel atau sample size ya. Maka standar deviasi sigma ya. Standar deviasi biasanya diasumsikan. Nah, ini yang paling umum digunakan oleh banyak orang gitu ya. Standar deviasi asumsinya itu 0,5 nilai. Ini yang paling umum gitu. Jadi ini tembak aja nilainya, pokoknya standar deviasinya sekitar 0,5. Ini boleh di modifikasi gitu. Boleh dimodifikasi mau 0,5 atau lebih dari itu gitu. Jadi ini terserah dari researchernya standar deviasinya berapa, tapi paling umum digunakan itu 0,5 standar deviasinya. Jadi sudah ditentukan standar deviasinya dari awal. Lalu yang ketiga, di standar deviasi itu bisa beda-beda dong, Pak? Iya, bisa beda-beda. Terserah penelitinya mau berapa. Apakah mau pakai yang umum? Nah, pakai yang umum ya 0,5. Atau kalian tentukan sendiri berdasarkan justifikasi kalian. Ini kayaknya misalnya, datanya itu sangat bervariatif gitu loh. Jadi nggak ngumpul di tengah gitu ya datanya. Nggak ngumpul di satu titik tertentu misalnya nih ya. Ini kayaknya variasi deh, agak-agak gembung gitu kan datanya. Oh, dinaikin berarti standar deviasinya. Atau ini kayaknya nih kecenderungannya pada suka BTS misalnya ya. Banyak orang yang suka BTS nih kayaknya ya. Sangat banyak gitu yang suka, yang nggak suka nggak banyak, misal seperti itu. Ini berarti sangat curam datanya, ini berdasarkan intuisi sendiri ya. Oh, kecilin nih standar deviasinya, misal jadi 0,3 gitu. Boleh-boleh aja gitu ya. Nah, ini juga standar deviasi akan berpengaruh terhadap sample size gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah confidence level. Confidence level. Jadi confidence level ini adalah, nah ini mungkin agak-agak mirip dengan margin of error gitu, tapi berbeda sebenarnya. Jadi ini adalah tingkat tingkat keyakinan kebenaran data. Nah, ini beragam ya, bisa kalian pakai misalnya confidence levelnya itu 90%, 95%, atau 99%.
Bisa 90%, bisa 95%, bisa 99% confidence level. Ya, semakin tinggi confidence level, ya pasti ya sampel size-nya akan semakin besar gitu. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam formula. Formulanya itu adalah, bentar saya copy paste aja ya, biar enggak susah. Nah, jadi untuk menghitung sampel size-nya, ini saya langsung pakai aja ya. Nah, tadi yang pertama ya populasinya ada berapa total semuanya ya. Nah, ini Z-score ini diambil dari confidence level. Jadi confidence level itu diambil dari Z-score-nya ya. Nah, kan Z-score itu jarak dari mean terhadap nilai kita ya. Z-score. Mau berapa persen? Kalau 90% ya berarti kan tinggal dicari ini Z-score-nya berapa ya. Confidence level 10%. E itu adalah margin of error. Begitu. Nah, tapi daripada repot ya pakai rumus seperti ini, kita mending banyak kalkulator yang ada di internet ya untuk menghitung sampel size yang kita butuhkan. Nah, misalnya sini ya. Nah, misal saya ambil dari Qualtrics nih, qualtrics.com. Nah, ini nih, udah ada hitungannya. Jadi, hitungan untuk menghitung berapa sih sampel yang kita butuhkan gitu ya, sampel yang kita butuhkan. Nah, yang pertama kita masukin confidence levelnya mau berapa. Misalnya ya 99% gitu. 99%. Populasinya tadi 10.000 gitu. 10.000. Nah, margin of error-nya mau berapa persen? 5% misalnya. Nah, berarti kita harus mengambil sampel sebanyak 622. Nah, ini hitungan ini sudah menggunakan ini ya, sudah menggunakan asumsi bahwa standar deviasinya itu 0,5 seperti itu. Begitu. Jadi tinggal searching aja di Google ya, sample size kalkulator misalnya seperti itu. Sample size kalkulator. Nah, misalnya kita buktikan ya, kalau confidence levelnya ini semakin menurun, anggap 90. Nah, lihat nih, sampelnya semakin kecil ya. Karena kita membolehkan tingkat keyakinan kebenaran datanya itu 90% gitu. Jadi ada kelonggaran tingkat keyakinan kebenaran data. Begitu juga margin of error. Kalau misalnya margin of error-nya itu kita kecilkan atau besarkan dulu ya. Pasti makin kecil nih sample size-nya. Tuh, bahkan cuma 68. Nah, ini margin of error-nya 10% ya. Nah, kalau kita kecilkan, nah ini makin besar tuh. Kalau margin of error-nya kita kecilkan. Seperti itu. Ini emang seolah-olah ini rumusnya datang dari mana gitu ya. Jadi saya juga ini untuk sample size belum mempelajari secara dalam, jadi sampai saat ini saya tinggal masukin ke dalam ini aja, ke dalam hitungan instan, jadi didapatkan langsung nilai sample size-nya. Intinya kalian harus ngerti nih, apa itu confidence level, apa itu margin of error gitu. Kalau confidence level itu adalah tingkat keyakinan kalian bahwa data tersebut itu mendekati kebenaran gitu ya. Sedangkan margin of error itu adalah tingkat yang kalian bolehkan, tingkat yang tadi ya. Kalau ada distribusi normal, tingkat penyimpangan yang kalian bolehkan. Nah, ini nih. Jadi margin of error itu confidence intervalnya
yang kalian bolehkan penyimpangan terhadap nilai ini ya, nilai yang diharapkan benar, itu tuh berapa persen gitu. Semakin kalian sempitkan ini intervalnya gitu, semakin mendekati ke nilai yang sebenarnya kan. Seperti itu. Maka dibutuhkan sampel size yang lebih besar. Oke? Oke ya, itu margin of error. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Ini untuk metode sampling ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum, Pak, belum ada. Nah, jadi kalian kalau udah nonton Pilpres gitu ya, nah untuk quick count udah ngerti tuh gimana cara dapetin, kok bisa cepat, terus gimana cara dapetinnya ya. Mereka menggunakan metode sampling dan juga menghitung berapa sampelnya pakai beginian sama aja. Dari sana udah ada informasinya. Oh, misalnya Carta Politika gitu ya, yang paling terkenal tuh. Carta Politika itu pakai confidence level berapa persen? Misal 95%. Margin of error-nya berapa? Misal 5%. Gitu ya. Margin of error-nya. Ya udah tinggal lihat berapa sampelnya, sampel size yang dibutuhkan berapa, lalu terapkan ini ya, sampling secara random. Boleh acak, betul-betul acak, atau cluster. Kayaknya cluster ya, untuk atau stratified, ya bebas lah mau seperti apa metode sampling. Ini misalnya pilih Prabowo atau pilih Jokowi, gitu ya, seperti itu. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, saya akhiri kuliah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.